Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, yang berkah ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan lantunan-lantunan suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan sholat berjamaah. Semoga mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Wasta'inu bis-sabri, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Satu, bis-sabri, dengan kita bersabar. Ini sudah kita menjadi orang yang sudah meminta pertolongan kepada Allah dengan media bersabar. Yang kedua, was-sholati, media pertolongan, yaitu sholat. Dengan sholat kita sudah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bi 25 darajah wa fi riwayatin bi 27 darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Lebih utama melebihi sholat sendirian sampai 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Suatu keistimewaan, suatu keutamaan, suatu keberkahan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan 27 atau 25 derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus shalah ay jamaah illa stahwadha 'alaihimus syaitan fa 'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasyah." Tidak ada tiga dari suatu desa, suatu tempat, di mana desa itu, suatu tempat itu tidak didirikan sholat berjamaah, kecuali setan akan menguasai penduduk warga setempat. Seperti halnya serigala yang selalu menerkam kambing-kambing yang terpencil jauh dari gerombolannya. Dari hadis ini jelas bahwa sholat berjamaah adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, berarti kita menyatukan barisan, sepakat menghadapi musuh yang nyata, yaitu setan. Inna syaitana kana aduwwan mubina. Sesungguhnya setan adalah musuh kita yang nyata. Untuk itu, mari kita perkokoh kekuatan kita dengan sholat berjamaah agar musuh kita tidak masuk dalam barisan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jafa'u kullul jafa' wal kufru wan nifaq man sami'a munadiyallah ila sholati fala yujibuhu. Orang yang kolot, orang yang kufur, orang yang munafik, yaitu orang yang mendengar suara adzan tetapi tidak menjawabi adzan. Dari sini jelas bahwa ketika ada adzan, marilah kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sembari sambil menjawab adzan, lafal-lafal adzan. Karena salah satu ciri orang munafik, orang yang kolot, orang yang kufur, tidak mau menjawab ketika dia mendengarkan suara adzan. Semoga kita menjadi orang yang tidak kolot, tidak munafik
ketika kita mendengarkan suara adzan dan mau menjawab adzan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam ya'khudhu syat al-qasiyah fa iyyakum wasi'ab wa alaikum bil jamaah wal ammati fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setan adalah serigala manusia, seperti serigalanya domba. Dia selalu mengincar, dia selalu memakan domba-domba yang terpencil dari gerombolan-gerombolannya. Wa alaikum bil jamaah, selalulah kalian dalam sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah di masjid atau di musola-musola. Jadi hadis ini jelas bahwa ketika kita sholat sendirian, maka kita akan selalu diincar musuh kita, yaitu setan. Ketika kita berjamaah, setan tidak akan berani menerkam kita. Untuk itu, marilah kita sholat berjamaah, karena musuh kita selalu mengintai kita, yaitu setan 24 jam. Na'udzubillah min. Ada seorang laki-laki ketika zaman Nabi Muhammad SAW, namanya Ummi Maktum. Dia termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi matanya buta. Matanya apa? Buta. Jarak rumah sampai ke masjid jauh sekali. Apalagi keadaan cuaca ekstrim pada waktu itu di kota Madinah. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, melaporkan curhat kepada beliau, yang curhatannya kurang lebih, afala tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti. Ya Nabi, apakah aku mendapatkan rukhsah, mendapatkan diskon, mendapatkan keringanan aku sholat di rumah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qala atasma'un nida, apakah kamu mendengar suara adzan? Qala na'am. Kemudian Ummi Maktum menjawab, iya Kanjeng Nabi, saya mendengar suara adzan. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, qala ma ajidu laka rukhsah, kamu tidak mendapatkan diskon, tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan rukhsah, diskon, keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Kamu tetap sholat berjamaah, karena fadilah dari sholat Jum'ah ini, ketika kita melihat dawuh Nabi Muhammad SAW, sangat-sangat luar biasa, istimewa. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur, kecuali kita tidak ada urusan yang mendesak. Ketika tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk sholat berjamaah, marilah kita sholat berjamaah, karena sholat berjamaah fadilahnya luar biasa. Diangkat Allah derajat kita sampai 27, wa fi riwayatin 25 derajat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Bahkan ada riwayat menjelaskan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat yang rumahnya dekat dengan masjid, tetangga masjid, kecuali dia sholatnya sempurna, sholatnya di masjid. Apalagi kita berada di lingkungan sekolah, ada masjid, jangan sampai kita tidak sholat di masjid. Apalagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Gunakan waktu, gunakan tempat, fasilitas. Mari kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga dengan sholat berjamaah kita mendapatkan keutamaan, fadilah, dan akhirnya Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ulama sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya musibah yang terbesar yaitu yang pertama, yaitu at-tahawun bi tarkis sholat,
at-tahawun bis sholat wal jumu'at wal jamaah, yaitu meremehkan sholat Jumat, meremehkan sholat berjamaah. Semoga kita termasuk menjadi orang yang selalu semangat, satu, dalam melaksanakan sholat, yang kedua sholat Jumatan, yang ketiga sholat berjamaah, sehingga kita akan dinaikkan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.